Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Berbahagia sekali kembali kita berjumpa di dalam program Suara Gembala. Saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh kasih setia Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari dapat kami lalui. Dan jika kembali saat ini kami ada sebagaimana kami ada, ini menjadi satu bukti nyata semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami membuka hati kami yang rindu bersekutu dan firman-Mu. Dari sebab itu, urapilah seluruh pendengar Maestro, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi hidup, menjadi satu kekuatan yang sanggup membawa pertumbuhan iman percaya kami, bahkan menganugerahkan kepada kami keselamatan yang kekal. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu, firman-Mu adalah kekuatan Allah yang sangat kami perlukan, yang sangat kami andalkan. Berbicaralah dan berkati kami semua ya Bapa, sebab kami siap untuk bersekutu dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang berjudul Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita merenungkan dan memahami Injil adalah kekuatan Allah, maka kita tidak akan main-main dengan Injil. Kita tidak akan meremehkan Injil. Sebab Injil itu sesungguhnya adalah berita terpenting, berita sukacita, berita keselamatan. Puji syukur kepada Tuhan. Maka hingga saat detik ini pun, kita sebagai umat Tuhan harus terus banyak mendengar berita tentang Injil. Ketika kita mendengar berita hingar-bingar yang ada di berita-berita di luar firman Tuhan, di luar Injil, berita-berita itu seringkali menggoncangkan iman kita, mendatangkan kekhawatiran, menumbuhkan kekhawatiran bagi kita. Mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 15 mulai ayat yang pertama. Dikatakan, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci." Ibu Bapak Saudara terkasih, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita mengerti bahwa ada hal yang penting. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dikatakan, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci." Injil itu berpusatkan pemberitaan tentang kematian Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan, mati. Kristus mati dan dikuburkan.
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi berita Injil, berita yang terpenting ini berpusat kepada peristiwa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Nah, itulah kabar sukacita tentang Injil. Kenapa kita dapat mengalami sukacita karena berita tersebut? Kristus mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati karena menebus dosa umat manusia. Umat manusia itu dicipta oleh Allah serupa dengan rupa dan gambar Allah. Umat manusia itu begitu hebat, begitu cerdas, begitu pintar. Ya, kita lihat teknologi yang dicipta oleh manusia itu begitu luar biasa, bukan? Kita akui manusia itu begitu cerdas. Tetapi terhadap dosa, tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Karena perkara dosa ini harus ditebus, harus diselesaikan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Puji syukur pada Tuhan. Itulah kuasa kematian Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Dan kuasa kebangkitan Kristus, berita kebangkitan Kristus, bukti kebangkitan Kristus, itulah yang membuktikan bahwa kemenangan Kristus atas maut. Dosa sudah dikalahkan. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih, maka Rasul Paulus katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini berita yang sangat penting. Yaitu apa? Yaitu berita Injil. Di mana kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah dibuktikan. Itu terbukti. Itu sudah dilakukan. Terbukti 2000 tahun yang lalu. Maka setiap tahun kita juga sebagai orang-orang percaya, umat Kristen, merayakan apa yang disebut Hari Raya Paskah. Berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Itu kita rayakan. Kenapa kita rayakan? Karena peristiwa Paskah itu memang sudah pernah terjadi dan betul-betul terjadi. Jadi berita Injil itu berpusatkan kepada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus, dan itu berita adalah berita kebenaran. Berita yang sudah tidak bisa dan tidak boleh diragukan lagi oleh umat Kristen, oleh orang-orang yang percaya, oleh kita semua yang saat ini sedang merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Penulisnya adalah Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, ini juga penulisnya sama. Paulus tadi dituliskan kepada jemaat di Korintus. Kalau ini tulisannya kepada jemaat di Roma, tapi penulisnya sama. Nah, apa yang dituliskan Paulus tentang Injil di dalam Roma 1 ayat yang ke-16? Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini kesaksian daripada Paulus kepada jemaat di Roma. Dia katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Keyakinan yang kokoh yang dimiliki oleh Paulus itu punya dasar, punya landasan. Ketika dia berjumpa dengan cahaya yang menyilaukan menjelang dia memasuki kota Damsyik. Tujuan semula Paulus datang ke kota Damsyik untuk menganiaya, untuk mengikat, untuk memenjarakan pengikut Kristus. Tetapi sebelum niatnya itu terlaksana, dia berjumpa dengan kekuatan Allah berupa cahaya yang sangat menyilaukan. Sampai akhirnya Paulus rebah ke tanah. Itulah yang dimaksud dan itulah pengalaman pribadi Rasul Paulus. Sehingga dia saksikan. Pengalaman pribadi yang betul-betul dialami itu dia saksikan.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya Paulus sendiri, tetapi setiap orang yang percaya. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi, di dalam Roma 1 ayat 16 ini, Paulus menuliskan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi, kalau dinamit itu punya daya ledak yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa, biasanya dipakai untuk menghancurkan. Dinamit punya daya ledak, punya kekuatan. Nah, sekarang yang kita sedang renungkan ini, berita Injil. Paulus katakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bayangkan kalau Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat itu, dia bergerak dan menyelamatkan kita. Wah, pasti kita aman di dalam karya penyelamatan. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Orang-orang yang percaya. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya, di dalam Injil itu, di dalam berita sukacita itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah Injil. Injil itu harus diterima dengan iman. Maka iman itu akan membawa kita kepada iman yang lebih, iman yang bertambah, iman yang bertumbuh, iman yang menjadi dewasa. Jadi dituliskan sama Paulus, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, berawal dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah pengalaman daripada Rasul Paulus. Sehingga kehidupan Rasul Paulus sekarang ini hidup karena iman. Hidup berdasarkan iman. Hidup berdasarkan panggilan karena iman. Hidup berdasarkan pengharapan karena iman percaya. Paulus hidup dalam iman. Dia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara terkasih, kalau Paulus menjelaskan tentang Injil sedemikian rupa, biarlah kita pun dapat merespon. Orang yang merespon berita Injil, orang yang percaya kepada Injil, dari dalamnya akan timbul iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Injil Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita membuka hati untuk merespon firman Tuhan, maka firman Tuhan itu hidup akan menumbuhkan iman. Nah, banyak kali kita mengalami kegoncangan-kegoncangan iman. Kenapa? Karena terlalu banyak kita mendengar berita-berita di luar Injil. Berita-berita di luar Injil adalah berita-berita yang menggoncangkan, yang menggentarkan, yang menakutkan. Memang kita hidup di dalam zaman yang sulit, ya, di mana kita mendengar tahun depan adalah tahun yang penuh dengan kekelaman. Bagaimana kita menghadapi tantangan seperti demikian? Ya, dari sebab itu, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita perlu bertumbuh di dalam iman. Dan jangan pernah kita melepas iman percaya. Jangan pernah kita meninggalkan iman percaya. Seringkali kita sadar bahwa iman kita sedang goyah. Seringkali kita sadar bahwa semangat ibadah kita mulai berkurang. Ketekunan di dalam doa kita mulai berkurang.
saat teduh kita dengan firman-Nya mulai berkurang, itu tanda-tanda bahwa kita sedang mengalami satu kelemahan iman. Kita harus segera sadar, kita harus segera bangkit. Mengapa terjadi kelemahan iman? Karena menghadapi tantangan pergumulan hidup yang sangat berat. Dari sebab itu, iman ini harus terus kita tumbuh kembang. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38 dituliskan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Wah, ini peringatan agar kita tetap berwaspada, agar kita menjaga stamina iman percaya. Karena iman itu kepada Injil, iman pengharapan kepada Injil, itu adalah iman pengharapan kepada kekuatan Allah. Iman kepada Injil itu adalah menunjukkan pribadi yang bergantung dan mengandalkan kekuatan. Jangan sampai kita melepaskan iman kita kepada Injil yang bersandar kepada kekuatan. Sebab ketika kita undur, ketika kita melepaskan iman percaya kita, maka dikatakan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman kepada Injil Kristus, maka kita tidak punya persekutuan dan keterikatan dengan Allah. Saya mau katakan, kita penting sekali punya relasi, punya keterikatan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu pencipta alam semesta, pencipta semua makhluk yang hidup, bahkan mencipta manusia. Kita ini ciptaan Allah. Jadi kalau kita terlepas persekutuannya dengan Allah, itu pertanda bahwa kita terputus hubungannya dengan Sang Pencipta. Wah, betapa sulitnya hidup ini, betapa mengerikannya hidup ini. Maka sebab itu Rasul Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Melalui percaya terhadap Injil, maka kita punya hubungan, ikatan dengan Allah Sang Pencipta. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Diperingatkan lewat tulisan Ibrani ini, di dalam surat Ibrani ini. Ada juga yang memperkirakan bahwa Ibrani ini pun ditulis oleh Rasul Paulus yang punya pengalaman, yang mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan. Tetapi tidak secara pasti, ya, itu hanya perkiraan-perkiraan teolog-teolog menafsirkan bahwa ada sebagian teolog mengatakan bahwa Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Tetapi kita kesampingkan siapapun penulisnya, tetapi kita percaya bahwa penulis segala tulisan yang ada di dalam kitab suci adalah pribadi yang dikuasai oleh Roh Allah. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jangan sampai kita melepaskan iman dan lalu kita terseret ke dalam kebinasaan dunia ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, Petrus, dia menyaksikan tentang kekuatan Injil, kekuatan Allah yang sanggup memelihara kita. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita terpelihara, dipelihara oleh kekuatan Allah. Di dalam 1 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini kesaksian dari Petrus, murid Yesus, Rasul Yesus. Dia saksikan bahwa karena rahmat yang besar, Kristus Yesus telah menganugerahkan rahmat yang besar, telah melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali. Kita diciptakan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, ini kuasa kebangkitannya. Bukti kuasa kebangkitan Kristus memiliki kuasa membangkitkan kita menjadi ciptaan baru. Dia dibangkitkan karena dia mengalami kematian. Jadi ini Injil, intinya adalah Injil berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, kita orang-orang percaya yang terus berpegang pada iman kepada Injil Yesus Kristus, itu mengalami kekuatan Allah. Itu mengalami pemeliharaan di dalam kekuatan. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ini menjadi pengharapan bagi kita. Sekalipun dunia goncang, sekalipun dunia bergelora, ketahuilah iman percaya kita mengundang kuasa Allah menyertai dan memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencoba. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Bergembira karena apa? Karena kita berpengharapan di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah. Jadi kita bergembira karena kita berpengharapan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus itu pengharapan yang pasti. Petrus katakan, pengharapan yang tidak dapat binasa. Kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, artinya kehidupan kekal, di mana yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita hidup sementara di dalam dunia ini. Kita pun juga menyadari bahwa sekali waktu kita pasti harus meninggalkan dunia ini. Tetapi selama kita berjalan menjalani hidup di dalam dunia ini, tetap yakin percaya akan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang memelihara kita. Sehingga sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, memang tubuh ini menderita, tetapi roh dan jiwa kita ada dalam genggaman, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah yang membuat kita tetap bersuka cita sekalipun di tengah situasi yang membuat kita berduka cita. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, renungan firman Tuhan terkait dengan kekuatan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini memberkati kita semua. Ini kembali mengingatkan dan membangkitkan iman pengharapan kita. Karena kita tahu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kekuatan Allah yang memelihara kita. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara tetapi firman-Mu hidup. Memberkati kami semua. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, maka iman pengharapan kami kembali dibangkitkan, kembali dikuatkan, dan oleh pengharapan kepada Tuhan, maka kami punya keyakinan teguh di dalam pengendalan dan penyerahan diri akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro, Tuhan memberkati kita semua.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.